Pesaing itu begitu ada pesaing baru yang luasnya itu melebihi daripada mall yang ada, bisa menjadikan mati. Kalau Anda akan menyaingi mall yang ada, buatlah mall minimal sama atau kalau bisa 2 kali lebih besar dari mall yang Ya, ada. ya. Jadi bisa dilihat begitu ada mall yang lebih besar, yang lain-lainnya juga terseok-seok. Kemudian ada lagi yang mati karena desain mallnya sendiri. Hmm. Mungkin ada yang baru hidup, tapi sudah mati, Pak. Mau Ya. hidup itu sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap berusaha memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati hari jadi Kota Semarang yang ke-474, terutama dari potensi ekonominya. Saat ini saya bersama dengan Bapak MR Prianto, Iya. Ketua Badan Diklat Rai Pusat, yang beberapa orang menyampaikan kepada saya ini adalah orang yang paling ahli soal mall katanya. Apa Enggak, kabar Pak Bang. Prianto? Ya, sehat. Ya, sehat Pak Bambang, terima kasih. Ya. Nah, ini kan Semarang ini kan sedang mempersiapkan diri karena posisinya yang sangat strategis, diperkirakan akan menjadi kota besar internasional, terutama di bidang pariwisata dan bisnis. Nah, salah satu indikasinya kota besar itu pasti mall-nya banyak. Nah, Ya, cuma yang mungkin bagi orang Semarang banyak yang heran, kenapa mall-nya tambah terus, Pak Pri? iya, begitu Pak Bambang. Ya, kebutuhan mall itu memang eh, dibutuhkan oleh suatu kota, Pak Bambang. Ya, Dulu itu ada standar. ya, Kalau jumlah penduduk sudah lebih dari 100.000 ya, di kotanya, itu sudah butuh pusat perbelanjaan. ya, Nah, Kota Semarang sendiri sekarang ini jumlah penduduk kan sudah 1.600.000, ya, hampir 2 juta ya Pak Bambang ya, ya. ya, Dan perkembangan kotanya sudah mulai bagus dilihat dari tata ruangnya. Perkembangan kota Semarang ini kalau dilihat arahnya ke arah timur, ke arah pegunungan di sana, yang ada hinterland di sana, nanti ada Demak ya, maupun Grobogan, kemudian yang ke arah selatan, Banyumanik dan sekitarnya, Semarang Selatan, ya, dengan hinterland Kabupaten Semarang, dan ke arah barat lebih mengarah ke arah eh, Ngalian, Mijen, Gunung Pati dengan hinterland Kendal. ya, Dan pusat kotanya sendiri di Semarang, Pak Bang. ya, Memang pada awal Semarang kan adanya, kalau kita lihat pertama kali dulu itu pusat belanjanya yang pertama kali ada itu, saya ingat saya itu Mickey Mouse ya, ya, betul, Depok, Depok, kemudian ya, ada Siratu, Sukabumi. ya, Itu yang awal-awal dimulainya ada mall, kemudian eh, di sana Mickey Mouse yang ada di eh, Tanah Mas. ya, Jadi mungkin mulai dari situ. Kemudian mulai berkembang di downtown-nya itu, mulainya Matahari, ya, kemudian Citraland. Dari Siratu, Pak, ya Sriratu, Sri Ratu plus ya, Sri Ratu, betul. ya, Plus Sri Ratu ada 3. Itu sudah melayani mungkin kotanya sendiri, melayani untuk masyarakat kota Semarang sudah terpenuhi. ya, Namun perkembangan terus mulai bertambah,
perkembangan kota tata ruang berkembang, mulai muncul mal-mal baru yang melayani pinggiran. Yaitu kalau saya lihat di sini sekarang mulai Pedurungan ke arah sana, ke arah Meranggen, sudah ada Transmart, toko ada, di sana sudah berkembang. Kemudian ke arah Banyumanik sana, toko ada, kemudian Transmart melayani di sana. Kemudian yang ke arah barat, itu di sana apa namanya yang baru dibangun di daerah Mijen sana, apa itu, Town and Down, apa up and down apa ya, kalau nggak salah mall di sana untuk melayani. Memang kalau dilihat perkembangan jumlah penduduk itu, kalau kita lihat itu Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Ngalian itu memang tertinggi. Mereka lebih dari 150.000 jumlah penduduk, sehingga memang perlu dilayani. Sedangkan kota di tengahnya itu sudah dilayani mal-mal yang besar ini. Jadi nampaknya ini potensi Jawa Tengah ini masih berpeluang untuk tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan yang baru. Jadi memang namanya Pak Bambang ini memang kita ini nyebut mall gitu. Kalau dulu-dulu itu ada plaza, dulu masih ada. Kemudian shopping mall, shopping center. Nah, sekarang mall. Memang sebetulnya nama itu berkaitan dengan bentuknya atau yang dijual. Itu seperti Transmart itu sebetulnya itu ya supermarket. Itu kalau mall itu mestinya itu yang bangunan terus tengahnya itu ada lorong, tokonya berhadapan-hadapan. Kalau yang jelas yang mall yang betul itu adalah Pondok Indah Mall, Kelapa Gading Mall, itu memang toko berhadapan-hadapan, tengahnya ada jalan gitu. Itu kalau yang besar-besar itu adalah shopping center. Kalau di Semarang belum ada kalau gitu yang memenuhi syarat istilah mall. Mall, bentuk mall itu sebetulnya itu belum ada, lebih banyak itu shopping center lah, pusat belanja itu. Karena berbagai macam pusat belanja itu isinya itu dan bentuk dan isi luasan itu berbeda-beda, namanya nanti akan berbeda Pak Bambang. Tapi pada prinsipnya untuk Kota Semarang ini masih berkembang, apalagi nanti jalan tol jadi, kemudian airport ini sudah baru, tapi pasti airport yang sekarang ada itu pasti dalam jangka beberapa tahun juga sudah akan penuh, pasti akan perlu pemerintah untuk mengembangkan airport baru yang kalau tidak salah itu dulu perencanaan sudah ada di wilayah ke arah Meranggen, Demak itu. Kemudian pelabuhannya, kalau pelabuhan nanti juga dikembangkan, bagus, pasti akan berkembang. Kawasan industri semakin bertambah, ini nanti pasti Kota Semarang akan semakin meningkat untuk bisnis dan pariwisata. Jadi artinya pusat perbelanjaan atau mall ini masih ada kemungkinan tambah lagi di Kota Semarang, Pak? Tentu saja nanti akan ada perkembangan. Biasanya kalau kapasitas jumlah penduduk dan sebagainya ini terjadi, memang kita bisa melihat ada kondisi begitu ada mall baru yang muncul, ada mall yang lain mati. Itu bisa kita rasakan ya Pak Bambang. Dulu gitu ya. Memang matinya ini memang ada beberapa kendala yang bisa terjadi. Ada mall berkembang, jadi jumlah penduduk maju, tapi ada yang mati. Biasanya itu ada beberapa indikasi. Yang pertama itu adalah lokasi, Pak Bambang. Lokasi daripada mall tersebut yang aksesibilitasnya itu tidak bagus. Pak Bambang mungkin bisa melihat atau kita mengalami adalah Jogja Depstore di X Pasar Dargo. Itu kalau kita lihat lokasi, mereka itu mengharapkan akan mendapatkan pengunjung dari mana? Coba saja kita lihat. Kalau pengunjungnya itu dari
Semarang Selatan misalnya, itu harus melewati Jalan Mataram. Mau masuk ke sana harus melewati Jalan Dargo yang sempit. Kalau bablas ke sana ke arah Bubakan, di sana banjir. Jadi satu-satunya pengunjung itu hanya dari mana itu ya? Dari yang diharapkan sulit, hanya dari Demak. Maka lokasi itu yang menyebabkan dia tidak bisa berkembang. Kemudian hal lain adalah memang pesaing. Pesaing itu begitu ada pesaing baru yang luasnya itu melebihi daripada mal yang ada, bisa menjadikan mati. Saya pernah mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh ahli mal dari Jepang. Itu bisa menyampaikan kalau Anda akan menyaingi mal yang ada, buatlah mal minimal sama atau kalau bisa 2 kali lebih besar dari mal yang ada. Jadi bisa dilihat begitu ada mal yang lebih besar, yang lain-lainnya juga terseok-seok karena jumlah penduduknya yang ada itu. Kemudian ada lagi yang mati karena desain malnya sendiri. Mungkin ada yang baru hidup tapi sudah mati, Pak. Mau hidup itu sudah mati. Mungkin Pak Bambang lihat ada suatu pusat belanja yang didesain di jalan stadion lah contohnya. Itu ya mungkin sudah komplit, tapi desain untuk parkir tidak menyenangkan. Orang masuk sulit dan sebagainya. Sehingga ya desainnya tidak terlalu besar sehingga tidak bisa berkembang. Yang berikutnya adalah isi mal. Itu kalau isi mal itu juga biasa-biasa saja, tidak mengadakan pembaruan, itu juga bisa saja mati, mulai muncul hidup, akhirnya mati lagi. Ini yang perlu diperhatikan dari perkembangan mal ini seperti itu. Tapi kalau memang mereka walaupun kecil, tapi kalau dia menguasai pesaing atau pemasaran dan selalu inovasi isi, bisa saja bisa hidup. Saya kira itu, Pak. Pak Pri, apa itu juga berkaitan dengan fungsi mal yang berubah? Kalau dulu hanya sekedar tempat belanja, sekarang juga tempat rekreasi. Memang betul, Pak Bang. Dulu tuh memang awalnya itu kan hanya supermarket, sebetulnya itu pasar basah, kemudian muncul jadi supermarket, terus jualnya bertambah, ada pakaian dan sebagainya, peralatan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba berkembang kalau disebutkan itu perubahan psikografis. Jadi semacam tingkah laku orang itu sudah lain lagi. Ke tokonya itu bersamaan dengan pariwisata atau lifestyle. Pariwisata, makan, hiburan, dan sebagainya. Kalau kita lihat yang toko mati, kemudian cepat-cepat dihidupkan, kalau contoh mungkin tidak di sini ya Pak. Contoh itu kalau di Jakarta itu pasar festival. Kemudian Citos. Itu kalau pasar festival itu dulu ada Carrefour dan sebagainya. Mati, dirubah Pak. Dirubahnya memang gaya hidupnya di sana itu olahraga dan makan. Jadi ada ruang-ruang untuk biliar, untuk basket, untuk kungfu dan sebagainya dijual, kemudian ada makan. Ditambah lagi kursus-kursus. Jadi lifestyle-nya lain, Pak Bang, sana. Nah, kalau Citos beda lagi. Dulu juga hanya ada seperti toko baju dan sebagainya. Sekarang berkembang, ada fitness, bioskop, restoran dan sebagainya. Itu yang membuat mereka itu masih bisa hidup. Tapi ada juga tantangan yang terutama yang baju dan sebagainya adalah perkembangan teknologi yang sekarang dinamakan online ini, Pak. Jual belinya sudah online. Itu amat sangat dirasakan bagi depstore yang hanya menjual baju dan sebagainya. Karena masyarakat sekarang membelinya sudah mempergunakan online, gambar dan sebagainya, dan bahkan barang itu dibayar setelah barang datang. Nah, baru bisa
dibayar, kalau tidak cocok kembalikan. Ini yang semakin seperti itu, sehingga departemen store pun sekarang sudah mulai mengusahakan online. Jadi itu dia jualan Matahari, Ramayana sudah online pun dilayani seperti itu. Ini Pak Bambang. Pak Pri, ya. Pak Prianto itu lebih sebagai pembangun gedung-gedung mal atau konsultan pembangunan mal? Dulu Pak Bambang saya membangun, melayani untuk Matahari, untuk Ramayana. Jadi kami mencari lokasi-lokasi sehingga untuk survei lokasi itu lama-lama terus menjadi second nature atau sudah biasa untuk melihat suatu kota. Jadi dulu saya itu untuk melayani kota-kota yang pantas untuk dibangun itu seperti apa gitu kan. Saya melihat dari ordo kotanya. Ordo kota 1 Jakarta, kami tidak berani untuk membangun masuk di kota besar. Maka saya nyari kota-kota ibu kota provinsi yang berada di luar. Pertama ibu kota provinsi dulu, mungkin Padang, kemudian Medan dan sebagainya. Setelah itu habis, kami ibu kota. Jadi kota-kota kecil pun kami masuk. Dan yang terakhir Sorong pun kami masuk ke sana. Jadi dari jumlah penduduk tadi 100.000 jumlah penduduk plus hinterland, lihat kotanya seperti apa, kita bisa berani membangun. Jadi waktu itu hanya menyediakan lokasi untuk melayani Ramayana, Matahari, kemudian kami mengembangkan untuk ikut pendidikan untuk mall, dan ya sekarang kadang-kadang memberi untuk materi untuk membuat departemen store maupun mall. Itu Pak Bang. Ya. Nah, ini tadi Pak Prianto membicarakan perkembangan pemasaran online. Apakah ini begitu signifikan untuk mengancam keberadaan itu mall-mall atau departemen store? Sangat Pak Bang. Ya. Jadi mungkin kalau lihat baca di koran itu dengan adanya jual beli secara online ini, banyak departemen store yang mulai merubah bangunannya untuk tidak menjadi departemen store, alias ya boleh dikata mengurangi mallnya atau tutuplah, diganti untuk yang lain. Itu bisa dilihat kalau lihat baca koran itu berapa departemen store yang tutup di Jakarta dan di beberapa tempat. Itu memang sangat-sangat berpengaruh dengan adanya online ini. Untuk pusat belanja harus memikirkan merubah bangunannya atau yang dijual atau sistemnya, temanya untuk bisa melayani masyarakat. Ya. Itu, Pak. Jadi kalau begitu, kalau ke depan Semarang masih ingin mengembangkan mall, harus mulai diperhitungkan ya kemungkinan ini. Betul, sangat betul. Jadi mesti harus memikirkan yang sekarang sudah mulai berkembang, pengalaman-pengalaman mall yang lain yang mulai surut, dulu meningkat, mulai surut, harus mulai merubah isinya. Jadi kalau kita lihat yang dulu hebat terus mati, sekarang bangkit lagi, misalnya kalau di Jakarta itu Semanggi, Pak. Plaza Semanggi. Dulu sudah sempat mati, tapi kemudian dirubah isinya, bangkit lagi. Termasuk beberapa lokasi yang mallnya sudah mulai susut, dan sekarang ini sudah kondisi beberapa mall juga sudah tenan atau penyewanya itu semakin banyak berkurang. Maka harus mulai berubah. Yang mulai masuk, yang sekarang mulai tumbuh lagi, ada tadi Pak, lifestyle. Dulu bioskop itu pernah jaya. Kemudian pernah mulai surut dengan adanya VCD. VCD semua orang nonton. Sekarang sudah berbeda lagi. Sekarang sudah tidak puas lagi hanya nonton lewat VCD. VCD sekarang sudah hampir mati juga. Ada Netflix dan sebagainya. Mulai muncul lagi untuk
Kan udah mal-mal yang lain sudah mulai bangun lagi dengan konsepnya berbeda. Jadi kalau dulu itu gedung bioskop kapasitas 1.000, sekarang kapasitas 200, 100 itu kecil-kecil, tapi bisa masuk karena filmnya kan nggak seperti dulu Pak Bambang. Kalau dulu itu kan filmnya roll, diputar dulu Jakarta. Sekarang begitu ada film baru sudah menyebar ke seluruh jaringan. Nah, itu bioskop. Intinya lifestyle lah. Mungkin bisa melihat beberapa tempat kalau di Jakarta ya Citos dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri, kalau mau melihat di Las Vegas, kemudian di Hong Kong dan sebagainya, kita melihat itu mallnya sudah di dalamnya ada sungainya, terus isinya wah macam-macam. Kalau di sana kan macam-macam, bahkan ada kasino dan sebagainya. Waduh, perkembangannya sudah berbagai macam. Kemudian perlu juga dikembangkan mallnya sudah menjadi mixed use. Artinya mixed use seperti yang sudah dilakukan di sini, seperti Paragon. Jadi ada mall, ada hotel, ada apartemen. Kalau di tempat lain ditambah lagi Pak, ada mall, apartemen, hotel, sekolahan, rumah sakit. Jadi satu di situ. Jadi masuk ke situ sudah komplit sekali. Gitu, Pak. Mungkin yang juga menarik itu pameran. Jadi ada barang-barang yang tidak bisa dibeli lewat online. Jadi harus datang nonton di situ seneng gitu ya. Atau butik-butik yang mahal karena orang ragu-ragu kalau beli barang yang bagus-bagus itu lewat online. Betul. Ya, mungkin itu Pak yang ke depan ya. Ya, yang sekarang dikembangkan kan banyak ya Pak yang kalau bisa melihat menyatu, tapi ini sudah mulai digabungkan. Airport gabung sama mall. Nanti stasiun gabung sama mall. Itu yang dikembangkan dan di situ selain mallnya itu termasuk untuk pameran. Itu kan nanti Hong Kong seperti itu. Kalau yang sekarang baru dibangun ada airport, kemudian ada mallnya, kalau bisa kita lihat adalah di Balikpapan maupun Makassar. Itu sudah seperti itu Pak. Nanti kalau kita lihat Singapura yang sekarang baru, Changi Airport, itu mallnya bukan main. Sudah kalau kita lihat di sana hebat sekali. Beijing juga dibangun airport, mall, pameran, macam-macam. Pamerannya saja nggak tanggung-tanggung, Mbak. Bisa pameran untuk jual beli pesawat, pameran untuk alat persenjataan perang dan sebagainya. Jadi memang harus berkembang seperti itu dan mulai juga memang tadi banyak juga produsen yang sebetulnya tidak jualan di mall tersebut, hanya pamer barang. Itu kalau Pak Bambang lihat itu barang-barang mewah yang parfum, baju dan sebagainya, dia itu hanya pamer gitu aja, bahkan kita nggak pernah lihat orang masuk gitu, tapi hanya dia pameran di situ, kemudian mungkin terus melihat linknya, baru jual lewat online. Gitu. Jadi kira-kira ke depan malah itu yang akan berkembang ya Pak. Jadi tadi airport dengan mall, jadi orang yang nunggu waktu itu ya mau nggak mau mereka akan masuk ke situ. Kalau stasiun itu kan Jepang udah lama itu menggabungkan stasiun dengan tempat-tempat belanja itu. Ya. Jadi kita kira-kira Semarang kalau mau jadi kota internasional, mall ke depan seperti itu, Pak. Memikirkan TOD, Pak. Transport Oriented Development itu. Jadi mungkin bisa melihat ini sudah ada pelabuhan, kemudian ada tol, kemudian ada airport yang berada di Kota Semarang. Mungkin sudah memikirkan TOD-nya nanti kira-kira seperti apa itu, Transport Oriented Development. Karena memang orang nanti paling dekat ya di situ, mudah untuk datang, untuk berbelanja dan sebagainya.
Nah, itu yang mesti dipikirkan, TOD-nya kira-kira nanti berada di mana untuk yang melayani tol dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi investornya, Pak, itu masih banyak nggak? Artinya yang memanfaatkan peluang untuk membangun mall ini? Pak, pada kondisi seperti ini pun ada saja investornya itu yang ini barusan saya 1 minggu ini dimintai dari investor mencari mall yang tutup aja masih Ya, ada, Pak. Jadi karena mereka mungkin sudah mempunyai konsep ya, ya, mempunyai konsep besok itu mau diapakan, itu masih ada saja. ya. Jadi sekarang banyak banyak dipikirkan perubahan. Jadi nantinya seperti apa yang dalam waktu berapa tahun ini perkembangannya. Jadi mereka sudah mempunyai konsep sehingga memang masih ada saja investor yang masih bergerak di bidang pusat belanja itu masih ada. Ya. Pak Prianto, terakhir, apa yang Bapak bisa sarankan untuk Kota Semarang ini harus apa dalam melayani bukan hanya masyarakatnya sendiri, tapi juga kota-kota hinterlandnya, termasuk tamu-tamu yang nanti kalau benar-benar jadi kota bisnis dan kota wisata internasional. Ya. Ini Pak Bambang, Ya. biasanya kalau ada mall sering tidak terpikirkan terhadap parkir. Hmm, Itu diharapkan itu betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi Kota Semarang itu sudah mulai berkembang kepadatan penduduknya. Kalau dulu Jakarta itu perbandingan untuk luasan gross floor area, artinya luas lantai, ya, dibanding parkir itu Jakarta itu dulu 150. Artinya gini Pak, kalau membangun 50 meter persegi harus menyediakan satu parkir. Begitu Pak, ya, satu parkir. Kalau di Jepang itu 130 Pak. oh, Jadi 30 meter persegi satu parkir. Kalau di Jakarta misalnya saja luas yang dibangun itu 50.000 meter persegi, dia itu kalau 150 dia harus menyediakan 1.000 parkir. Begitu dia tidak menyediakan, mallnya itu bisa tutup juga karena waduh di sana macet, dia nggak bisa ya, masuk. Kemudian di lingkungannya jadi konflik transportasi. Ini ya, yang perlu dipikirkan. Semarang sudah meningkat. Kami pernah merencanakan itu Semarang beberapa tahun yang lalu masih 100:1, Pak. Tapi sekarang sudah tidak memungkinkan. Sekarang jumlah mobil sudah cukup ya, banyak, kepadatan tinggi, maka untuk parkir ini harus diperhitungkan. Mungkin Semarang itu sudah meningkat, tidak 100-100, mungkin bisa sampai 60-80, bahkan 50-60. ya, Gitu, sekitar itu. Jadi harus dipertimbangkan itu. Kemudian yang perlu dipikirkan juga ini terhadap mallnya sendiri supaya sudah memikirkan gaya hidup, kemudian memikirkan terhadap aksesibilitas. Kira-kira melayani kemana, gravitasi atau daya tarik untuk mengambil masyarakat itu sampai kemana. Jadi ini sudah diperhitungkan. Kota Semarang misalnya yang Meranggen itu sudah mampu menarik, yang pinggiran Meranggen ya ya. Pak, itu sudah mampu menarik masyarakat dari Demak maupun Grobogan. Hmm, Yang ke arah Banyumanik itu sudah mulai menarik bukan untuk wilayah Semarang aja, Semarang Selatan, menarik Kabupaten Semarang. Semarang. Nah, kemudian yang barat Mijen bisa menarik Kendal. Maka harus diperhatikan yang membuat mall misalnya saja jangan sampai terjadi seperti yang ada Pasar Dargo. Dia tidak mampu ini nanti narik dari mana gitu. Ya, Pemerintah juga harus memikirkan, memberitahu ya, kepada mereka mau membuat mall di sini tuh bagaimana. Nanti Anda itu melayani mana. Misalnya yang di pinggir banjir kanal barat itu sudah harus mall yang akan dibangun di sana memikirkan kira-kira tuh yang mau saya tarik itu orang mana gitu Pak. ya. Nanti kalau tidak mampu kuat narik juga repot.
inilah pelayanan yang nanti pemerintah juga harus ikut memasarkan juga, membantu perizinan, fasilitas dan sebagainya, dengan harapan bisa membantu pemerintah maupun masyarakat dengan adanya mall ini untuk menjadi fasilitas kota. Ya. Saya kira itu Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Bapak M.R. Priyanto, jabatan resminya Ketua Badan Diklat Rai Pusat, tetapi beliau memang benar-benar ahli karena langsung menangani masalah mall di berbagai kota di Indonesia. Mudah-mudahan ini membantu pemerintah kota maupun masyarakat kota Semarang untuk memahami persoalannya, dan jika makin berkembang menjadi kota yang besar, sangat besar, jangan sampai pembangunan fasilitas mal, pusat perbelanjaan itu akhirnya tidak berhasil. Saya kira itu Pak Priyanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sukses. Wassalamualaikum. Ada yang kurang-kurang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.